bersama saya Kimberly Madison. Hari ini saya mau membagikan sebuah cerita inspiratif yang berjudul Ketegangan di Dalam Angkot. Mau tahu ceritanya? Yuk langsung kita dengerin. Ketegangan di Dalam Angkot. Alkisah, ada dua orang pemuda miskin. Pada suatu sore mereka pergi ke gereja untuk pelayanan. Pada saat kantong persembahan diedarkan, Alvin membuka dompetnya dan kaget. Uang yang ada di dompetnya hanya tinggal 3.000. Hanya cukup untuk naik angkot untuk pulang ke rumah. Tiba-tiba kantong persembahan sudah di depan matanya dan ia tidak sempat berpikir lagi dan langsung memasukkan uang 3.000 tersebut. Alvin berpikir, mungkin Edo temannya membawa uang lebih, bisa dipinjam untuk ongkos di angkot. Ternyata Edo pun mengalami nasib yang sama, yaitu uangnya tinggal 5.000 di dompet dan tidak mungkin Edo meminta kembalian dari kantong persembahan. Uang Edo yang tinggal 5.000, Edo masukin semuanya. Edo berpikir mungkin Alvin akan membayari ongkos angkot mereka berdua saat pulang. Jam 9 malam, keduanya selesai pelayanan mereka di gereja. Mereka kemudian mencegat angkot dan naik ke dalam angkot. Jarak rumah dan gerejanya 4 km. Saat di dalam angkot, Alvin berkata, "Edo, aku pinjam uangmu dulu ya." Edo menjawab, "Loh, aku padahal rencananya mau pinjam uangmu untuk bayar angkot ini." Keduanya berpandangan dan berkata, "Waduh, bagaimana ini?" Alvin kemudian menutup mata dan berdoa di dalam hati, "Ya Tuhan, kirimkanlah seseorang untuk naik ke angkot ini, dan semoga orang itu mengenal kami dan membayari kami saat ia turun duluan." Alvin membuka mata dan melihat tidak ada seorang pun yang ada di dalam angkot. Hanya mereka berdua yang jadi penumpang angkot tersebut. 1 kilometer berlalu, Alvin makin berdebar-debar. Tiba-tiba Edo bersenandung. Namun Alvin memarahinya dan berkata, "Lebih baik kamu juga ikut berdoa dan meminta Tuhan mengirim orang untuk naik ke angkot ini dan membayari kita." Kini mereka berdua berdoa supaya Tuhan mengirim orang. Namun sampai 2 kilometer berlalu, tidak ada seorang pun yang naik ke angkot tersebut. 3 kilometer berlalu, belum juga ada penumpang lain selain mereka berdua. Dengan putus asa, mereka hanya berserah dan pasrah jika pada akhirnya mereka nanti akan dimarahi supirnya. Kurang 500 meter lagi, jantung mereka makin berdebar. Sampai kurang 300 meter, tiba-tiba supir menghentikan mobilnya dan berkata kepada mereka, "Dek, maafin Om ya, tidak bisa mengantar kalian sampai ke tujuan. Om harus belok kanan, sedangkan rumah kalian belok kiri. Kalian turun di sini saja ya." Alvin dan Edo menjawab, "Iya, tidak masalah Om. Berapa kami harus membayar?" "Tidak usah dibayar ongkosnya. Om yang merasa tidak enak tidak bisa mengantar kalian sampai rumah kalian." Mendengar itu, Alvin dan Edo turun sambil memuji Tuhan. Dari cerita di atas, kita dapat mengambil pelajaran bahwa andalkanlah Tuhan dalam menghadapi setiap masalah. Yakin dan percaya bahwa Tuhan sanggup menolong. Dan jangan batasi cara Tuhan dalam menolong. Tuhan menolong sesuai dengan cara dan waktu Tuhan. Dalam 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan, "Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu." Dan dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 dikatakan, "Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya." Tuhan tidak pernah terlambat dalam memberikan pertolongan kepada setiap anak-anaknya yang sungguh-sungguh beriman dan percaya kepadanya. Udah dulu ya guys video kali ini. Thanks for watching and see in the next video. Goodbye.